Ini yang pertama. Yang kedua, kita ambil garis yang sebelahnya. Nah, dan yang terakhir, kita bikin yang bulat. Nah, ini tarikan yang ketiga. Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, Zaidun qaimun wa Amrun qaidun. Laisa ini masuknya kepada akhwat daripada kana, temannya kana, CS-nya kana, sohibnya kana, gitu. Laisa robah menjadi isim laisa. Kenapa kau isim laisa? Karena sebelum Amrun ada lafaz laisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan ridha, maghfirah, rahmat, dan perlindungan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin, ya Allahu ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan dan pada video kali ini, di sini kita akan melanjutkan kembali tutorial atau cara menulis daripada tiap-tiap rumus yang terdapat di dalam kitab Risalatul Khat ala Rumuzil Lughatil Qurtubi MZ. Insyaallah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas rumus yang nomor 2, yaitu rumus iku, eta, adalah, itu, ialah. Bentuk rumus seperti ini. Ya Allah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Untuk rumus iku di sini kurang lebih ada 3 tarikan garis. Sebelumnya kita tulis dulu untuk bentuk rumus utawi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk tekniknya di sini ada 3 tarikan garis. Yang pertama kita ambil dari garis yang ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita ambil garis yang sebelahnya. Nah, dan yang terakhir kita bikin yang bulat. Nah, ini tarikan yang ketiga. Jadi ada 3 tarikan garis. Yang pertama dari garis yang bawah, 1, 2, 3. Atau bisa dibalik, kita ambil dari garis ini dulu. Tadi kan dari garis yang ini, dibalik dari ini bisa. Nah, seperti itu. Atau yang lebih enaknya kita ambil dari garis yang sebelah sini. Nah, mirip seperti angka 1, cuma dimiringkan. Nah, gitu. Nah, baru yang terakhir bulat. Jangan dibalik. Dibalik misalkan dari bulat dulu. Dari bulat, setelah bulat, sini. Nah, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Nah, kurang tepatnya nanti ketika kita praktek pengaplikasian di dalam kitab kuning atau memaknai bahasa Arab. Jadi hadirin kaum muslimin, untuk rumus iku tekniknya itu yang pertama kita ambil dari garis yang di bawah, yang dimiringkan. Nah, aduh luar biasa, aya sireum ngiringan ieu kena video. Insyaallah ieu sireum bakal jadi saksi. Urang sadaya kantos ngariung kantos lebat dina hiji video anu insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan jadi saksi ke akhirat. Itu sireum luar biasa. Nah, jadi kembali lagi untuk rumus iku yang pertama kita ambil dari sini dulu, yang terakhir bulat. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bulat. Nah, sekarang kita pindahkan kepada 1 lembar kertas ini. Satu kali lagi kepada hadirin kaum muslimin yang membutuhkan lembaran kertas ini, yang kurang lebih ada 11 lembar, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Insya Allah nanti dikirim file PDF-nya. Yang kedua, ini adalah rumus iku. Untuk arti di sini sudah dicantumkan. Iku untuk Jawanya, eta untuk Sunda, ialah, itu adalah untuk Indonesianya. Seperti biasa di sini kita tulis 3 rumus. Yang pertama 3 tarikan garis, jangan lupa. 1, 2, 3. Ini untuk iku. 1, 2, 3. Ini untuk eta.
Yang terakhir 1, 2, 3. Ini untuk bahasa Indonesia, yaitu ialah, itu, dan adalah. Iku eta ialah, iku eta itu, iku eta adalah. Kurang lebih seperti itu. Hadirin kaum muslimin, kita lanjut kepada kolom yang kedua. Untuk kolom yang kedua, yaitu kolom rahasia atau kata kunci. Kata kunci atau rahasia apa yang terkandung di dalam rumus iku ini? Nah, artinya kapan kita akan menemui makna iku di dalam bahasa Arab? Kalau sekiranya memaknai bahasa Arab tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa, terutama memaknai kitab kuning. Nah, kalau kita memaknai dengan menggunakan bahasa Sunda, berarti eta. Nah, jadi kapan kita akan menemui makna eta? Ketika kita meluguh kitab dengan menggunakan bahasa Sunda, atau ialah, itu, adalah kalau menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, di dalam kolom rahasia atau kata kunci iku itu adalah khobar mubtada. Artinya, ketika kita menemukan suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar mubtada, maka kita kasih makna awalnya itu dengan iku. Atau sebaliknya, ketika kita mendengar guru kita memaknai suatu kalimat dengan menggunakan lugoh iku, maka pastikanlah kedudukan kalimat tersebut adalah sebagai khobar. Nah, untuk khobar di sini banyak. Yang pertama ada khobar mubtada. Yang kedua ada khobar kana wa akhwatuha. Yang keempat ada khobar jumlah ismiyah. Dan yang terakhir ada khobar jumlah fi'liyah. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, khobar mubtada. Nah, kita lihat pada tabel contoh. Di sini ada kata Zaidun qaimun wa Amrun qaidun. Nah, di sini kita kasih gambaran untuk Zaidun. Di sini kedudukannya sebagai mubtada. Ini sama ya seperti contoh yang pertama, Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, sama Zaidun qaimrun, Zaidun qaimun wa Amrun qaidun, sama Zaidun qaimun wa Amrun qaidun. Nah, kebetulan kemarin kita membahas rumus utawi. Utawi itu salah satu kata kuncinya adalah mubtada. Nah, sekarang kita membahas khobar mubtada. Mana yang berkedudukan sebagai khobar mubtada? Oh, yang menjadi khobar mubtada adalah lafad qaimun. Nah, jadi qaimun ini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Untuk makna Zaidun utawi ki Zaid iku qaimun kang ngadeg ya Zaid. Nah, jadi Zaidun kita kasih makna utawi. Bagaimana rumus utawi? Nah, pada video kemarin kita udah bahas bagaimana cara menulis utawi. Nah, kurang lebih seperti ini. Zaidun utawi ki Zaid. Nah, iku qaimun. Nah, untuk pembahasan kita adalah iku qaimun. Nah, di sini kita tulis rumus iku. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi enak. Tidak usah ditulis iku. Tuh kebayang lah menulis iku panjang tuh. Wah, atanapi ku Sunda. Kulaten iku tuh panjang. Tapi kalau menggunakan rumus, nah, ini akan menyingkat. Nah, iku qaimun kang ngadeg. Nanti untuk makna qaimun yang artinya kang ngadeg, nah nanti kang ada rumusnya, ngadeg. Nah, kita tulis dan usahakan tulisan ngadeg itu menggunakan tulisan Arab. Jangan menggunakan tulisan Indonesia atau tulisan Latin. Gimana cenah kalau misalkan melugohnya itu menggunakan tulisan Latin? Pamali itu, doraka itu, dosa tidak? Oh tidak, cuma kurang pantas. Kenapa? Kita kan santri gitu ya. Masa santri gak bisa nulis Arab gitu ya. Tulisan Latin menggunakan Arab. Atau kita kenal dengan Arab Vegon. Nah, jadi untuk sementara kita hanya membahas rumus lugoh ini. Nah, jadi tidak membahas makna perkataannya. Zaidun utawi ki Zaid iku qaimun. Nah, ini utawi, rumus utawi. Ini qaimun untuk rumus iku. Wa Amrun qaidun, sama wa Amrun di sini sebagai mubtada. Ini wawnya waw atap ya, waw huruf atap. Si Amar ini diatapkan kepada lafaz Zaid. Atau
wawunya ini kita jadikan wawu istinaf. Nah, apa itu wawu istinaf? Apa itu wawu ataf? Nanti insya Allah kita akan membuat video khusus membahas wawu ataf, wawu istinaf, dan wawu yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita bahas di dalam video yang khusus pembahasannya. Sekarang kita lagi membahas contoh pengaplikasian daripada tiap-tiap rumus. Sekarang kita lagi membahas rumus iku. Yang jelas, wa amrun, amar ini sebagai mubtada, qaidun sebagai khobar mubtada. Maka untuk makna sama, wa amrun utawi ki Umar iku qaidun kang ngadeg iya ki Umar. Begitu juga alhamdu. Alhamdu utawi jenis puji, alhamdu utawi sakehe puji, alhamdu utawi puji kang maklum. Iku, nah, iku lillahi tertentu milik Allah, tertentu hak Allah, iku lahi khusus milik Allah, khusus bikin Allah. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa alhamdu ini kita kasih makna utawi dan lillahi kita kasih makna iku, maka sudah bisa dipastikan untuk alhamdu. Kalau ditanya, ini alhamdu kedudukannya mubtadakah, khobar, fi'il, maf'ul bih, atau tamyiz? Nah, maka kita jawab sebagai mubtada. Kenapa kok mubtada? Jawabannya simpel saja, karena dimaknai dengan makna utawi. Ini iku lillahi, lillahi kedudukannya sebagai apa? Oh, sebagai khobar mubtada. Kenapa kok khobar mubtada? Karena dikasih makna iku, dan si iku ini berada setelah utawi, atau khobar ini berada setelah mubtada. Maka kita ketahui bahwa lillahi ini sebagai khobar mubtada. Nanti kita bahas kembali khusus pembahasan khobar yang diawali dengan haraf jar. Jadi hakikatnya yang menjadi khobarnya itu bukan hakikat lillahi, tetapi ta'alukna jar majrur. Apa itu ta'aluk jar majrur? Insya Allah kalau ada umur kita bahas di video yang khusus. Yang kedua, rahasia atau kata kunci daripada makna iku atau rumus iku adalah khobar kana wa akhwatuha. Khobarnya kana dan khobar CS-CS-nya kana. Siapa itu CS-CS kana atau siapa itu kawan-kawannya kana? Di dalam kitab Jurumiyah, kana wa amsa wa asbah wa adha wa dhala wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa mafati'a wa mabariha wa madama wa mata sarafa minha. Dan setiap perkara yang bisa ditasrif daripada kana dan teman-temannya kana. Nah, jadi untuk teman kana ada yang bisa ditasrif dan ada yang tidak bisa ditasrif. Nah, yang tidak bisa ditasrif seperti laisa dimasukkan kepada jamid, tidak bisa ditasrif. Kalau yang bisa ditasrif seperti kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun mikwanun. Nah, itu untuk gambaran. Jadi rahasia atau kata kunci yang terdapat di dalam iku itu adalah khobar kana. Seperti mana contoh? Contoh di sini ada kana zaidun qaiman. Nah, kana zaidun qaiman. Untuk makna kana us ono sofo zaidun ki zaid iku qaiman. Nah, kang ngadeg ya zaid. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah iku. Nah, kita perhatikan kembali. Kana us ono sofo zaidun ki zaid iku qaiman. Nah, di sini ada makna iku. Iku qaiman. Nah, ini iku qaiman. Kita kasih makna dengan iku qaiman. Kedudukan qaiman ini adalah sebagai khobar kana. Kenapa kok khobar kana? Karena si iku ini berada bukan setelah mubtada. Tadi kan khobar mubtada. Kenapa ini khobar mubtada? Karena si khobar ini didahului oleh mubtada. Seperti zaidun qaimun. Ini mah si iku di sini bukan khobar mubtada, tetapi khobar kana. Kenapa? Karena didahului oleh kana. Nah, asal mula daripada lafadz kana zaidun qaiman adalah yang tadi zaidun qaimun. Nah, karena kemasukan kana, yang mana kana ini adalah salah satu amil nawasih surah. Gitu. Amil nawasih surah.
yang amalnya kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, jadi yang tadi asalnya Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun sebagai khabar mubtada, ketika sudah kemasukan kana, maka Zaid ini kedudukannya bukan mubtada lagi, akan tetapi menjadi isim kana, atau gitu, isim kana. Qaimun yang tadi menjadi khabar mubtada karena dimasuki lafad kana, maka qaimun ini bukan khabar mubtada lagi, akan tetapi khabar kana. Kenapa kok khabar kana? Karena dimasuki oleh kana. Nah, maka ketika Zaidun qaimun kemasukan kana, untuk harokat menjadi robah. Mana yang robah? Yang robah cuma harokat khobarnya saja. Untuk Zaidun tetap ropa, karena amalnya kana itu tarfa'ul isma. Isim kananya itu dibaca ropa. Nah, jadi tetap Zaidun. Jadi Zaidun ini yang tadi mubtada menjadi isim kana. Qaimun yang tadi khobar mubtada, karena kemasukan kana, kedudukannya menjadi khobar kana. Untuk khobarnya kana dibaca nasob. Kenapa kok nasob? Karena kemasukan kana. Jadi dibacanya qaiman. Jadi kana Zaidun qaiman. Kana wus ono, nanti wus ada rumusnya. Sopo Zaidun, sopo juga ada rumusnya. Namun untuk wus dan sopo belum kita samper. Belum kita naon atunya tak cangka sampeun teh bahasa Indonesia na. Jadi kararagok lah ari teh nyarita Indonesia namanya. Aduh, tak cangka sampeun, jadi mau akan dibahas di video ayeuna insyaallah pada video-video yang akan datang. Nah, yang jelas yang menjadi bahasan pokok kali ini adalah iku ini. Nah, kana Zaidun iku qaiman. Nah, jadi iku qaiman ini, qaiman kedudukannya sebagai khobar kana. Nah, jadi intinya ketika kita menemukan suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar kana, maka rumusnya itu atau makna awalnya itu dengan iku. Nanti iku kan banyak. Ini cuma iku saja. Di bawahnya ada iku tetap, iku satengah, iku kaya, iku maujud. Nah, untuk iku tetap, iku satengah, iku maujud. Nah, nanti itu beda lagi. Di mana kita akan menemui iku tetap, iku maujud, iku kaya. Nah, beda lagi. Ini mah cuma iku doang. Tidak ada iku tetap, ini mah iku doang, iku hungkul, iku pakot. Nah, jadi kita akan menemui makna iku pakot itu yang pertama di dalam suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar mubtada. Yang kedua, kita akan menemui makna iku doang teh, iku saja, iku hungkul. Nah, ketika suatu kalimat berkedudukan sebagai khobar kana. Contoh yang lain, laisa amrun sakhison. Nah, ini laisa. Laisa ini masuknya kepada akhwat daripada kana, temannya kana, CS-nya kana, sohibnya kana gitu. Laisa. Tadi kan kana, terus kana wa amsa wa asbaha wa dola wa bata wa saro wa laisa. Nah, ada laisa. Nah, laisa amalnya sama, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Berarti dibacanya laisa amrun sakhison. Jangan sahisun. Asalnya amrun sahisun. Amrun mubtada, sahibu sahisun, khabar mubtada. Karena kemasukan laisa, maka si amrun yang tadi kedudukannya sebagai mubtada, maka robah menjadi isim laisa. Kenapa kok isim laisa? Karena sebelum amrun ada lafad laisa. Ini sahisun. Ya asalnya amrun sahisun. Sahisun sebagai khobar mubtada. Sekarang robah menjadi khobar laisa. Bukan khobar mubtada lagi. Kenapa? Karena kemasukan laisa. Karena si sahisun ini kedudukan sebagai khobar laisa, maka harokatnya itu jangan sahisun lagi, tapi jadi sahison. Kenapa? Karena amal laisa sama seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, khobar laisa juga sama, untuk maknanya itu adalah menggunakan iku. Nah, karena si laisa ini akhwat daripada kana. Jadi sahison ini yang berkedudukan sebagai khobar laisa sama kita kasih makna dengan iku. Nah, jadi ketika kita menemukan suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar kana atau temannya kana seperti khobar laisa, maka kalimat tersebut kita kasih makna dengan iku.
Atau lam yakun qa'idan. Lam yakun ora bakal ngadeg ya Zaid. Nah isimna teh domir, domirna mustatir, takdirna huwa. Huwa ini balik kepada lafad Zaidun. Nah atanapi amrun. Nah iku, nah di sini juga iku qa'idan. Iku qa'idan ini sebagai apa kedudukannya? Sebagai khobar yakunu. Nah yakunu, kenapa kok yakunu juga sama mempunyai khobar? Karena yakunu ini adalah merupakan suatu kalimah yang awalnya dapat dari tasrifan kana. Nah, kumahanya bahasa natelir. Jadi yakunu ieu teh adalah tasrifan tina lapad kana. Yakunu ini adalah kalimah fi'il. Fi'ilnya itu fi'il mudhari. Nah, dari fi'il madi. Fi'il madinya adalah kana. Kana yakunu. Nah, kalau di asal kana fi'il apa? Fi'il madi. Asal apa? Goer asal. Oh, kana teh goer asal. Asalna kumaha? Kawana. Nah, tina kawana jadi kana. Nah, maka itu mah nanti pembahasannya di dalam ilmu sorof gitu ya. Ilmu sorof. Tah, gitu cenah eta teh. Tapi untuk video kali ini di sini kita bukan membahas ilmu sorof, tapi di sini kita sedang membahas praktek rumus iku. Jadi cukup segitu saja dulu. Jadi lam yakun qa'idan. Qa'idan ini kedudukannya sebagai khobar yakunu. Yakunu ini adalah tasrifan dari lafad kana. Yakunu fi'il mudhari, kana fi'il madi. Kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa zaka makunun. Kun fi'il amarnya. Latakun makanun mikwanun. Nah, jadi kita akan temui juga makna iku ini ketika kita memaknai suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar daripada tasrifan lafad kana. Atau napi asbah yusbihu asbih sami di eta ge. Contohna mangga langkung paosna tiasa ditinggal dina tengahna kitab Mukhtasar Jidan atau napi kitab Jurumiyah. Yang ketiga, di mana kita akan temui makna iku ini. Nah, yang ketiga khobar ina wa akhwatuha. Tadi mah khobar kana, ini mah khobar ina. Nah, jadi sama ina juga ini mempunyai khobar. Nah, cuma ada beda. Di mana bedanya? Dina amalna. Arik amalna kana mah tadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ari ina mah sabalikna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kita langsung pada contoh. Inna Zaidan qa'imun. Nah, inna mah sabalikna tina kana. Tadi mah kana Zaidun qa'iman, ieu mah dibalikeun. Inna Zaidan qa'imun. Tadi kana Zaidun, Zaidnya dibaca rofa, Zaidun. Qa'iman, qa'imannya dibaca nasab. Ketika kemasukan inna, maka dibalik. Yang tadi asalnya kana Zaidun menjadi inna Zaidan. Asalnya dun jadi dan. Yang asalnya tadi kana Zaidun qa'iman, sekarang mah inna Zaidan qa'imun. Qa'imun. Nah, beda. Nah, yang asal mulanya itu Zaidun qa'imun, dua-duanya rofa. Nah, tetapi ketika Zaidun qa'imun ini mubtada dan khobar kemasukan inna. Nah, inna ini amil nawasih sama amil nawasih sugro. Kenapa sugro? Karena cuma merubah i'rob daripada mubtada yang kedudukannya menjadi isim daripada inna, yang asalnya dun jadi dan. Nah, jadi inna Zaidan qa'imun. Mana yang menjadi contoh? Ini qa'imunnya. Inna Zaidan qa'imun. Satuhune ki Zaid iku qa'imun kang ngadeg ieu Zaid. Nah, jadi ini inna amil nawasih. Zaidan di sini kedudukannya sebagai isim inna. Asalnya mubtada yang Zaidun qa'imun. Ketika kemasukan inna, si Zaid ini bukan menjadi mubtada lagi, akan tetapi menjadi isim inna. Kenapa isim inna? Karena sebelumnya ada inna. Tetapi ketika inna ini diganti dengan kana, maka Zaid ini bukan isim inna tapi isim kana. Nah, akan tetapi ketika Zaid ini kemasukan kana dibacanya jangan dan tapi dun gitu. Kita mah sekarang lagi bahas inna Zaidan qa'imun. Nah, si Zaid kemasukan inna, maka dibacanya inna Zaidan. Kenapa kok Zaidan enggak Zaidun? Karena si Zaid ini kedudukannya sebagai isim inna. Ini qa'imun, enggak qa'iman.
Karena qaimun ini kedudukannya sebagai khobar ina. Kenapa kok khobar ina? Karena si qaimun ini berada setelah ina. Inna Zaidan qaimun. Jadi qaimun ini khobar daripada ina. Nah, di mana-mana ada khobar ina atau teman-temannya ina atau CS-CS-nya ina atau kawan-kawannya ina, maka kita kasih makna dengan iku. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan satuhu neki Zaid iku qaimun kang adag ieu Zaid. Inna Zaidan tuh sanya-nya naki Zaid eta qaimun anu nangtung. Lamun cek bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya Ki Zaid itu sungguh-sungguh berdiri gitu benernya kumahnya cek Indonesia nama. rada tepatos paham lah karena Indonesia teh sim kuring mah nya. Jadi aduh enakeun kene sareng santai kene ku bahasa Sunda karena sehari-hari menggunakan bahasa Sunda sim kuring udah di Cianjur gitu nya. Jadi langka menggunakan Indonesia. Jadi lamun menggunakan bahasa Indonesia itu kadang-kadang Indonesianya itu Indonesia ngacapruk teh gitulah. Penting mah sing kahartos, mudah-mudahan sing kahartos jangan ilmu kemanfaatan. Contoh anu salajengna atau contoh yang selanjutnya di sini ada lafad la'alal habibu la'alal habiba qadimun. Nah, ini la'ala ini adalah masuk kepada akhwat daripada ina. Nah, adapun ina bersama teman-temannya adalah inna wa anna walakina wa ka'ana walaita wa la'ala. Nah, ada la'ala. Jadi la'ala ini adalah akhwatnya ina. Amalnya sama, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La'ala al-habib. Habib ini kedudukannya sebagai isim daripada lafad la'ala. La'ala ini adalah akhwat daripada ina. Kenapa kok ini habibahnya dibaca habibah enggak habibu? Karena habibah ini kedudukannya sebagai isim la'ala. La'ala ini menasobkan kepada isimnya. Qadimun. Nah, ini jadi iku. Kenapa iku? Karena khobar daripada lafad la'ala. Dibacanya rofa, qadimun. Kenapa dibaca rofa enggak dibaca nasob? Karena qadimun ini kedudukannya sebagai khobar daripada lafad la'ala. Jadi isim la'ala sama dinasobkan seperti isimnya ina. Qadimun sebagai khobar la'ala dirofakan sama seperti khobarnya ina. Kenapa sama la'ala dengan ina amalnya? Karena la'ala ini masuk kepada akhwat daripada lafad ina. Ada berapa akhwat ina yang tadi disebutkan? Ina, wa ana, walakina, wa ka'ana, walaita, wala'ala. Ada 6. Jadi akhwatnya itu ada 5. Ina bersama teman-temannya. Semuanya ina bersama teman-temannya yang 5 tadi. Amalnya itu, faedahnya itu, atau fungsinya itu adalah menasobkan kepada isimnya dan meropakkan kepada khobarnya. Yang menjadi contoh pada kali ini adalah qadimunnya. Karena qadimun ini berkedudukan sebagai khobar daripada akhwat ina, yaitu la'ala. Nah, jadi si qadimun ini kita kasih makna iku. Kenapa kok dikasih makna iku? Tidak dikasih makna utawi. Nah, karena qadimun ini berkedudukan sebagai khobar akhwat ina atau khobar la'ala. Jadi maksud dan kesimpulan dari yang ketiga ini adalah di mana-mana kita menemukan suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar ina atau khobar akhwat ina, maka kita kasih makna iku. Yang selanjutnya, khobar jumlah ismiyah. Apa itu khobar jumlah ismiyah? Khobar yang mana khobarnya itu adalah susunan dari susunan isim. Mana itu susunan isim? Yaitu susunan mubtada dan khobar. Ongkoh jadi khobar tapi jadi mubtada deui gitu. Jadi ingkira teh wa jumlatu minal mubtada tsani wa khobar min mubtada tsani khobar minal mubtada'il awali gitu dalam wadina i'rabanana teh. Mana contohnya? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Insyaallah untuk khobar jumlah ismiyah sareng khobar jumlah fi'liyah akan kita bahas pada video yang berikutnya. Untuk sementara waktu dicukupkan segini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat khusus buat saya, umum buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat berjumpa kembali di dalam video yang selanjutnya.